Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya 'alim ya Razzaq ya Karim افتح لنا كل عالم بجودك وكرامك يا اكرم الاكرمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم ونفعنا ونفعنا به وبنور امين. سورة الفلق مكية وآياتها 5 termasuk surah Al-Falaq, termasuk surah Makkiyah artinya yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah kepada Madinah. Wa ayatnya 5 dan ayatnya ada 5. Baik yang disurati tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq Makkiyatun wa fiha ta'limun lil 'ibadi ay yarji'u ila himar rahman. Surah Al-Falaq ini di dalamnya mengandung ta'lim beribad, yaitu pembelajaran untuk hamba ayyal jauh ila himar, supaya mereka itu berharap atau memohon perlindungan kepada perlindungan himar rahman, pada perlindungan atas penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasta'idu bi jalalihi wa sultanihi, dan supaya hamba-hamba ini atau manusia memohon perlindungan hanya kepada bijalalihi wa sultanihi, besar dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa mohon perlindungan? Min syarril makhluqati, dari segala kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril laili, dan dari jahatnya malam idza azlama, apabila malam itu sudah gelap. Bima yusibun nufusu bihi minal wahsyati, apa yang terkadang menimpa nufus, menimpa jiwa-jiwa manusia minal wahsyati, dari rasa susah, gelisah, tersembunyi. Wal intishar al-asrar wal fujjar, dan dari bertebaran asrar wal fujjar, bertebaran segala bentuk kejahatan dan kebencian pada waktu malam. Wa min syarri kulli hasidin wa kafirin, dan dari kejahatan orang-orang yang hasud dan orang-orang yang tukang sihir. Wa hiya idal mu'awwizatain allataini kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwiduna sawima. Ini adalah salah satu dari dua mu'awwizatain, dari dua surah yang Rasulullah memohon perlindungan dengan dua surah ini akan dirinya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi di sini ada Al-Falaq itu di mana surah. Isinya itu min syarri kulli hasidin wa sahidin.
dan juga oleh intisar asal bersejarah. Kalau dilihat dari konteks di mana ayat ini turun pada yang mohon perlindungan itu pada waktu kejahatan itu bertebarannya, artinya kejahatan itu terjadi biasanya pada waktu malam. Di perlindungan memohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu malam. Misalnya lagi tidak Islam malam apabila sudah gelap. Nah, ini pada saat itu kejahatan biasanya terjadi pada waktu malam, baik berupa kejahatan secara fisik ataupun kejahatan secara psikis atau secara rohani, biasanya hasil dan sahih. Tukang sihir dan tukang hasud biasanya kerjanya di waktu malam. Juga kejahatan yang secara zahir, secara fisik. Apa itu nanti ada pencurian, perampokan segala macam. Nah, pada masa itu peristiwa yang seperti itu Rasulullah diminta oleh Allah untuk memohon perlindungan dengan ayat ini pada Allah SWT. Karena itulah yang biasa terjadi. Maka kalau saya kutip masalah Al Hawa yang memiliki kitab Al-Jahiliyah Al-Mursi, Jahiliyah pada abad 20. Pada masa itu, dengan kondisi masyarakat yang begitu jahilnya dianggap, yang tidak teratur, yang susah diatur, maka disebut masalah hijab. Tapi ketidakteraturan mereka itu kalau digambarkan dengan ayat ini bahwa kejahatan terjadi pada malam hari. Nah, kita gambarkan pada konteks sekarang. Orang merampok udah enggak pada malam hari itu. Kalau ada kata-kata di sini katakan min ansor kejahatan terakhir wal sujud itu perbuatan keji, makanya perbuatan keji itu perzinahan, gagal macam bentuknya, maka dibedakan antara asrar dan sujud. Kalau asrar biasanya perbuatan secara fisik yang menyakitkan, tapi kalau sujud itu perbuatan secara kutip tidak menyakitkan, tapi dia perbuatan keji. Antaranya misalnya perzinahan, perjudian, itu perbuatan keji. Kenapa tidak menyakitkan? Karena itu dilaksanakannya karena kutip mereka kadang-kadang suka. Tapi kalau yang disebut asrar itu tidak suka, pembunuhan lah, perampokan. Tapi kalau perzinahan, perjudian segala macam akan disebut perbuatan keji karena perbuatan jelek. Tapi jeleknya itu dikerjakan juga oleh manusia, padahal dia tahu itu salah. Nah, pada masa itu semua yang terjadi seperti itu adalah biasanya pada malam hari. Nah, konteks kita pada masa ini itu terjadi tidak pada malam hari doang. Coba kita lihat perampokan, pembegalan itu kan tidak kenal waktu. Siang pun dikerjain juga. Apalagi kalau malam ceritanya kan. Artinya kalau begitu bahwa masa kita saat ini itu lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyahnya pada masa Rasulullah. Kenapa? Karena mereka masih apa? Masih menjaga diri tahu waktu. Kalau kita tidak ada. Jadi kita ini hidup lebih jahiliyah. Mereka melakukan ujar, prostitusi, apakah itu namanya sekarang disebutkan atau apa itu mereka lakukan dalam ruang hidup yang sangat terbatas. Tapi sekarang tidak. Semua itu jabatan. Ya, ada yang dilegalkan, ada yang diiklankan. Berarti kesimpulannya kita lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah pada masa. Lebih tinggi. Sebegitu susahnya Rasulullah untuk merubah karakter masyarakat pada saat itu secara drastis dalam jangka waktu sekitar berapa? Kita katakan sekitar 23 tahun Rasulullah berjuang begitu. Luar biasa dahsyatnya sampai sekarang dirasakan bagaimana perjuangan Rasulullah menata kehidupan masyarakat kita. Dalam jangka waktu 20. Kita bayangkan di negara kita dan terhadap masyarakat kita. Sudah berapa puluh tahun kita merdeka? Berapa?
75 tahun kita merdeka. Terkadang tidak merasakan kita merdeka itu seperti apa. Pada saat sekarang lagi sudah hidup masa penjajahan dan semacam sesuatu berlaku secara sembunyi-sembunyi takut gitu. Sembunyi-sembunyi takut. Tapi Rasulullah berdua selama 23 tahun efeknya sampai sekarang dahsyat luar biasa. Maka wajar kalau ada bukunya 100 tokoh terpopuler tersukses di dunia itu menempatkan Rasulullah kedua itu yang 100 tokoh tersukses. Dan yang dulu itu bukan orang Islam, menempatkan Rasulullah pada urutan pertama tokoh yang paling sukses di dunia, yang paling sukses. Ketika dia dikritik, bukan buat jadi ketika dia dikritik, kenapa kok dia bukan orang Islam, kenapa kok mengatakan Muhammad itu urutan pertama pada orang yang paling sukses, bukannya Nabi Isa sebagai nabinya dia atau yang lain atau orang, tapi apa? Nabi Muhammad. Dan kau katakan dia orang paling sukses. Diprotes, dikritik habis-habis. Jawabannya sederhana. Kalau kalian mengerti saya pada saat ini, saya katakan dia orang paling sukses di dunia pada saat ini. Beliau sudah lebih dahulu dikritik oleh umatnya pada masa itu. Beliau sudah lebih dahulu dikritik oleh umat pada masa itu. Kalian baru mengerti saya sekarang. Beliau sudah dikritik sampai akhirnya itu beliau dikritik. Dicaci maki segala macam. Tapi hasilnya seperti sekarang. Hasilnya dirasakan oleh umat manusia sekarang. Dikritiknya habis-habisan pada masa itu. Apalagi saya. Jadi tidak akan pernah bebas dari kritikan cacian kalian semua. Saya nampak pada Muhammad sebagai orang yang nomor satu dan kesuksesan di dunia ini. Dia saja pada masanya dikritik. Apalagi saya. Yang dikritik itu pun harus. Sekarang sudah kalian buktikan saja apakah betul bahwa beliau itu orang yang sukses di dunia ini, merubah masyarakat, karakter masyarakat dunia ini. Apakah betul? Tidak, silakan. Anda hitung segala macam bentuk yang dilakukan sampai sekarang efek seperti apa, silakan. Tapi saya tidak berdomin, tidak akan pindah, yakini bahwa dia orang yang sukses. Padahal pada masa ini saya katakan tadi bahwa kejahatan seperti itu malam segala macam. Di kita sekarang asbab wal fujjar itu bukan hanya pada malam hari, siang hari. Orang membegal di siang hari, orang merampok di siang hari, orang berzina, orang berjudi di siang hari. Apa berjudi di siang hari? Dan perjudian waktu diiklankan, kenapa diiklankan? Tinggal buka saja katanya di Madau. Katanya di Madau. Orang tahu, katanya tinggal buka saja linknya, webnya, silakan. Tidak terkait. Berarti apa? Lebih jahiliyah kita daripada jahiliyah orang. Nah maka wajar kalau Allah turunkan ayat ini, tapi ini apa? Al-Fatihah subuh. Nah kalau kita baca selanjutnya ada tafsir, kita nggak bisa bahas apa, dan lukunya langsung ke tafsir. Qul a'udzu birabbil falaq ayqul ya Muhammad al-tajid wa'tanu birabbil subhil ladzi yanfaliqu anhu al-layl. Qul a'udzu birabbil falaq, tafsirnya qul katakan ya Muhammad al-tajid wa'tanu, aku memohon perlindungan. Ya tadi wa'tanu memohon perlindungan, memohon penjagaan birabbil subh, birabbil subh, dengan Tuhan subuh, dengan Tuhan subuh. Jadi ada kaitannya antara peristiwa dengan sumpah, dengan apa? Dengan perlindungan. Jadi birabbil subuh, dengan Tuhan subuh, alladzi yanfaliqu al-lail, yang memecahkan dia kegelapan malam. Jadi kalau subuh udah menjelang subuh, udah pecah malam itu akan apa? Akan terang. Dengan Tuhan itu aku berlindung. Oh ya, dia yang berjualan yang menerangkan kegelapan. Karena udah waktu subuh akan bergelap. Maka kalau kita lihat berapa peristiwa
yang ya baik di zaman dahulu atau zaman sekarang, waktu-waktu menjelang subuh itu waktu-waktu yang sangat melelahkan kita. Kaum Ad, kaum Nabi Lut itu kan azannya surah menjelang subuh. Alaih subuh ini bukan subuh dekat, menjelang subuh kan? Azan kaum itu. Beberapa bencana yang muncul atau yang menimpa bangsa kita yang pernah saya ingat saja saya harus gempa bumi dia waktu di Jogja yang saya belajar itu terjadi menjelang subuh, maka banyak orang yang selamat ketika dia bangun sebelum subuh, dia sholat merasakan ada sesuatu itu goncangan dalam hati dia jalan. Yang pernah ingat juga terjadi jebolnya bendungan Jintung, ya kan? Itu juga menjelang subuh. Maka beberapa yang selamat itu ketika dia bangun sebelum subuh mendengar suara bau macam itu dia tidak selamat. Jadi kita katakan bahwa waktu itu waktu yang sangat kritis untuk segala sesuatu yang terjadi pada manusia kan itu waktu yang sangat melelahkan. Termasuk juga waktu mustajabah di situ. Waktu mustajabah itu. Maka ada yang mengatakan sahur fa'inna sahur ibadah. Sahurlah kamu, maka pada ada yang kata sahur fa'inna sahur itu bukan hanya makan sahur, pada waktu sahur. Sahur ibadah pada waktu sahur itu ada keberkahan. Ada yang mengatakan bukan makan sahur, tapi waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi bukan karena makannya, karena waktu. Karena dia termasuk min sulusil akhir, di mana Allah turun ila setengah dunia. Itu waktu yang sangat apa? Yang sangat kita bisa katakan yang sangat mustajabah ya, tapi juga yang sangat rentan dengan segala terus. Jadi karena manusia pada saat itu dilalaikan tidurnya atau kadang-kadangnya kalau penjaga malam waktu-waktu itu sudah mulai lelah. Kenapa? Dia mulai berjaga malam ketika menjelang subuh apa? Lelah. Capek. Nah di sini Allah mengajar pada Rasulullah terutama untuk umat yang secara umum bahwa wal'a'udhu birabbil falaq ayat kuliahkan al-a'tadmu wa'adadmu. Jadi apa? Jadi memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dengan Tuhan yang subuh. Secara umum khususnya iya, Allah itu Tuhan semuanya. Tapi kenapa disebut Tuhan yang subuh? Karena ini berkaitan dengan perlindungan apa? Perlindungan pada waktu-waktu di mana waktu-waktu itu sangat rentan dengan kejahatan. Al-falaq itu subuh. Arti falaq itu subuh. Kalau ta'ala falaq isbah wa fi ansayat wa ajalu min falaq subuh. Dia ada misal Arab, misalnya perumpamaan dari masyarakat Arab dikatakan abyan min falaq subuh. Itu lebih apa? Lebih jelas dari falaq subuh. Artinya apa? Cahaya di waktu subuh. Kalau tersirun, para ulama mengatakan sababu takhsis subhi bi ta'awudi anna insya'a al-qawli subhi pada syiddatil ghalab kal masal limadiyar fa'ali ba'da syiddati wa ma'ana al-insana yakunu munqadan li turu'is sholat wa kadhalika al-khaliq yataraqabu maji'an najat. Para ulama mengatakan kenapa Allah sebutkan dengan kata falaq khusus itu, enggak kata Rabbul Alamin. Sababu takhsis subhi, sebab dikhususkan menyebutkan subuh ditahui untuk memohon perlindungan anna insya'a al-qawli pada syiddatil zulmah, bahwa terbitnya cahaya itu setelah syiddatil zulmah, setelah sangat gelap muncul subuh. Kalmasa ini seumpama tapi sudah masa perumpamaan dalam walaupun nanti belajar itu ada perumpamaan
Limajil fajibah syiddati. Itu apa? Untuk mengharapkan majid surah. Dia apa? Datangnya keluasan setelah syiddati, setelah masa susah. Dia apa? Dia datang masa yang luas, masa yang lapang atau kesenangan setelah kesusahan. Itu gambarnya seperti subuh. Ketika sangat gelap, subuh itu sesuatu yang dinanti-nanti, diharapkan. Kayak kita mungkin saat ini udah bertanya-tanya, kapan ini saya buka masker? Kapan ini apa? Kok nggak mati dunia itu kapan? Mungkin Allah hendaki macam ini sudah kita ikuti saja perjalanan. Dulu orang, kalau laki-laki mungkin nggak masalah, kalau orang perempuan kirinya macam-macam lah tanggapannya. Walaupun tidak masalah bentuknya, niqab, ada apa? Sadar. Tapi bagaimana ceritanya luar biasa. Sekarang paksa orang kayak perempuan atau laki-laki. Paksa. Sekarang muncul ada peraturan yang naik KRL itu harus berlengan panjang. Ya, harus berlengan panjang. Kamu sudah paksakan lagi. Jadi nggak ada kita ngetek nanti di KRL. Itu karena mau paksakan, ayo berlengan panjang. Sudah dia menutup ininya, berlengan panjang dia. Ke depan mungkin apa? Masa iya berlengan panjang, pakai masker, pakai rok pendek. Wah, masih ada bagian dia. Mungkin akan bertahan lagi Pak. Harus menutupi lutut sampai mungkin akan bertahan lagi. Dipaksa ya. Wah, ternyata penyebaran itu bukan hanya di kulit. Mungkin dari rambut yang kena angin itu akan apa? Akan menyebarkan ke situ apa? Kemudian, ayo rambut pun salah ditutup seperti kalau di mungkin panjang tahu kalau misalnya kopi kan harus pakai ini ya. Pakai aku ke kepala, takut apa? Takut kalau tetap masuk ke makanan segala macam, ya kan ya? Takut itu. Atau dia apa? Di perusahaan produksi makanan itu kan mereka rapat semua, ya? Karena khawatir apa? Rambut jatuhan segala macam itu mungkin antisipasinya. Satu-satu itu harus dipaksakan. Harus pakai tutup kepala, rambut harus tertutup. Sekarang baru lengan panjang. Masa iya pakai lengan panjang pusatnya kelihatan kan nggak mungkin kan? Mana panjang pusatnya kelihatan nggak mungkin. Ya juga dia. Lama-lama kelihatan juga. Wah ini nggak bagus juga ini. Ternyata apa? Menempel bagian tertentu, pahanya itu di tempat duduk segala macam. Pakailah dia apa? Yang menutupi pakaian sampai di bawah lutut atau sampai mata kaki. Mulai ya. Ternyata dirapah nanti akhirnya manusia semuanya Pak. Masyarakat kita semuanya Pak. Menutup semua bagian yang harus. Tapi masalahnya mereka dipaksakan dengan aturan manusia, bukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipaksa aturan manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di aturan manusia, itulah bedanya orang yang beriman dan tidak beriman adalah dengan aturan itu. Makanya dikatakan orang jahil dengan orang alim perbuatan yang sama, efeknya berbeda. Orang jahil dengan orang alim perbuatan yang sama, tapi efeknya berbeda. Orang jahil makan, orang alim makan. Orang jahil makan kenyang, orang alim makan kenyang, tapi efek dari kenyangnya berbeda. Orang alim dia makan, dia baca bismillah, dia berdoa supaya dia dapat kuat untuk ibadah. Maka makannya pun berpahala. Tapi orang jahil dia makan tetap apa? Kenyang, makannya sama. Dia nggak baca bismillah, dia nggak tahu dia makan apa, dia makan kenyang. Wajar kalau mengatakan senang mengamalul niat itu semuanya ke orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang ditunjukkan itu sudah apa? Maka Allah wajib kepada orang yang bertobat, bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah. Itu tujuan mati, hati-hati berkorban semuanya sama. Disembelih kambingnya mati, disembelih sapinya mati.
yang bisa diekspos, yang bisa kelihatan semuanya. Karena dia nggak bisa sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan orang yang sholat, yang puasa itu bisa tersembunyi, tapi orang yang kurban tidak bisa tersembunyi. Sama halnya dengan haji. Maka haji redaksinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kenapa? Dibalik walillahi. Enggak al-hajju lillah enggak gitu. Itu apa? Itu kalau dalam ilmu nahwu itu yang datar, yang apa? Yang normal. Fa'il maf'ul bih atau mubtada khabar. Kalau dibalik khabar didepankan walillahi 'alan nasi hajju. Karena kita al-hajju 'alan nas. Lillah untuk Allah. Tapi enggak, Allahnya dulu Pak. Kenapa? Karena haji rentan dengan sikap iya, ujub, sum'ah. Kenapa? Ada haji disembunyikan. Kalau haji perkataan dulu kan, yang berarti satu yang ada saya. Itu sudah jadi. Nggak dipanggil perhaji ngaku. Mudah lagi. Buat itu depan haji. Nah, mahal 40 juta nunggunya 20 tahun. Maka ayat walillahi 'alan nas. Maka itu jadi wajib lihat. Maka apa? Taksirnya apa? Karena ada syiddah, ada rasa susah, dia pengen apa? Ini ada apa? Ada kesenangan apa yang berakhir. Jadi seperti orang ka'anma'an dari sana yakunu munfarzan li surah seperti orang yang menanti terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar waktu subuh setelah sangat gelapnya malam. Itu dinanti-nantikan, menunggu dia. Bagaimana dengan konteks kita pada saat ini? Pada saat itu kan yang namanya mereka berharap dengan apa? Hanya lampu atau api yang kecil gelap bisa kalau ada matahari terbit itu sangat luar biasa. Kalau ini kan tidak. Nah, kalau kita kan kalau kita akan tidak, karena kan siang dengan malam untuk cahaya ya kita sama. Kadang-kadang, mohon maaf, orang main bola tengah malam kan tidak boleh ada cahaya apa, ada bayang-bayang yang mempengaruhi jalan permainan bola, nggak boleh. Kenapa? Pencahayaan harus bagus. Kita sekarang di sini, di malam hari, tapi di dalam ruangan ini, ya sholat subuh yang begini terang, sholat isya yang begini terang, jangan-jangan yang maju begini juga. Sholat zuhur ya terang juga, karena dia terasa. Nah, kita hati-hati dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan rasa kita, rasa dekat kita pada orang, rasa takut apa? Berkurang. Itu hati-hati. Nauzubillah, misalnya orang sering bolak-balik ya baik dia itu haji ataupun dia itu umrah. Ketika sering melihat Ka'bah, merasa haibah sama Ka'bah sudah berkurang. Itu hati-hati. Itu udah alamat itu. Sudah berkurang, biasa aja. Sama halnya orang melihat gerhana atau menyaksikan gerhana matahari atau gerhana matahari. Di hadis itu Rasulullah mengajak kita untuk wudu, untuk takut dan berbicara untuk istighfar, untuk sholat, untuk sedekah pada waktu. Kenapa? Rasa takut harus muncul ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Karena itu fenomena alam yang mungkin saja mengatakan itu seperti hari kiamat. Karena apa? Sesuatu yang terjadi tidak normal. Tapi apa yang terjadi dengan umat manusia pada saat ini ketika ilmu pengetahuan sudah begitu canggihnya, sudah bisa diterka bahwa yang namanya gerhana itu prosesnya begini. Nggak usah takut lah. Nggak usah takut. Itu begini, posisi matahari, posisi bumi, posisi bulan. Nah, maka terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Nggak usah takut. Apa yang terjadi? Ketika terjadi gerhana yang total macam itu, mereka selfie teprok tangan. Ya kan? Selfie teprok tangan. Apa hubungan teprok tangan dengan terjadi gerhana? Padahal kalau mengatakan takutlah kamu pada peristiwa itu, maka kamu wudu, kamu sujud, kamu tunduk, kamu sholat, kamu sedekah, istighfar. Kumpul di masjid istighfar. Nah, itu menarik di situ. Kenapa? Jangan hanya hari kiamat, tapi dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang sudah terdeteksi lah.
atau apa ya, bukan deteksi, apa sudah diperkirakan itu akan terjadi. Maka manusia merasa apa? Sombongin apa ya? Kenapa takut? Nggak usah takut. Itu makanan biasa. Hanya posisi bulan segala macam. Enggak. Pencegahan selfie dia, tepuk tangan. Jadi saudara semua menjadi panutan. Sama halnya dengan kita sekarang. Alhamdulillah. Dengan masa dosa di malam oleh korban musallan. Siapa orang yang punya kemampuan untuk bertobat pada saat dia mampu bertobat, walau dia tidak bertobat, walau ya korban musallan. Jangan kamu dekat tempat sholat kami. Pada masa itu sahabat sangat takut. Kalau dia punya kemampuan untuk bertobat, tidak bertobat, terus jangan dekat tempat sholat kami. Oleh korban musallan, jangan dekat tempat sholat kami. Apa yang terjadi masyarakat sekarang? Kalau kamu punya harta, nggak berkorban, maka jangan datang ke masjid. Kita sudah berbicara ke masjid. Jangan datang ke masjid, nggak apa-apa. Orang jarang ke masjid juga. Apa yang ke masjid? Kita sudah banyak itu nggak ke masjid itu masjid yang lain sebenarnya. Ya, jadi apa? Sabda Nabi tidak menjadi apa? Rasa takut. Ini kata orang yang korban musallan jangan dekat. Para sahabat sangat takut dengan sabda itu, maka mereka apa? Bertobat, takut mereka nggak boleh datang mendekati Rasulullah, nggak boleh datang ke masjid Rasulullah, takut mereka. Nah, mereka bertobat. Begitu hebatnya sabda. Tapi sekarang, cuma nggak boleh datang ke masjid ini kan? Masjid lain sih banyak. Lagipun jalan ke masjidnya pagi udah berangkat ke kantor, pulang udah malam nggak pernah ke masjid. Dilarang ke masjid nggak bertobat ya? Atau nggak boleh itu? Sama itu masih jalan ke masjid yang lain. Atau kalau juara saya, di masjid sendiri. Itu sabda Nabi nggak punya rasa takut. Itu dia khawatirkan. Tapi menyebutkan ayat pada taksis ini dengan baik, kenapa? Muntazir itu kenapa? Ada penantian. Subuh itu sangat dinantikan. Terang itu sangat dinantikan karena gelap kita mereka pada saat ini. Jadi benar-benar diharapkan terbitnya subuh itu benar-benar diharapkan. Tapi kalau kita sekarang kan enggak begitu, kenapa? Ya karena gelap dengan nyalain terang. Maka hati-hati dengan teknologi yang begitu canggih saat itu. Maka itu apa? Membuat kita sombongnya kita, ujungnya kita, subhanallah itu meningkat. Alhamdulillah, hati-hati. Dengan punya kekayaan yang berlimpah merasa segala sesuatu mudah dilakukan, gampang. Kenapa? Merasa kekayaan yang berlimpah. Buktikan sekarang coba. Semua beradab. Yang punya ilmu silakan, yang punya buktikan dengan ilmu pengetahuannya, dengan ilmu hati. Yang punya kekayaan silakan dengan kekayaan. Tapi saja. Semua berdekatan. Kamu tantang dengan sesuatu yang lebih kecil dari apa yang bisa kita lihat. Bentuknya nggak kelihatan. Coba yang ilmu pengetahuan, kedokteran yang sangat luar biasa bangganya ilmu kedokteran. Jadi kalau yang tahu yang paling mahal di perkuliahan kenapa kok coba kedokteran? Kalau di sana dulu itu kalau kedokteran apa teknik yang paling mahal. Setelah dia keluar presisinya apa meningkat. Kalau dia orang dokter kenapa kalau kawan pendapatannya akan gede ini. Itu kan. Sekarang tantang, ayo kamu mampu sekarang ada yang namanya virus macam ini coba dengan ilmu pengetahuan kau bisa nggak? Silakan. Oke, farmasi silakan, yang ahli dalam bidang apa? Pengobatan silakan. Yang punya duit banyak silakan. Buat Anda. 3 bulan belum selesai, 4 bulan belum selesai. Sampai 6 bulan menjadi kapan kita selesai nggak tahu. Orang beriman hanya tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala cara sudah dilakukan segala macam. Tapi angka harus naik. Ya, angka harus. Tapi ini tadi. Kalau pada masa Rasulullah, subuh begitu dia harapkan supaya terbit. Karena gelap gulita mereka dan dalam kegelapan itu, mereka tidak bisa melindungi diri dari segala bentuk kejahatan baik manusia ataupun binatang. Nggak bisa mereka berlindung. Kenapa? Dalam kegelapan itu, maka ketika subuh itu sangat dinantikan. Tapi kalau kita sekarang kan tidak. Itu kita hati-hati. Kita terang sudah nyalain lampu, baik saat kuat sampai yang ribuan watt itu bisa kita apa? Nyalakan. Seperti ruangan di siang hari bisa dinyalakan. Lalu apa yang kita takutkan kan begitu. Nah, rasa sombong inilah yang apa? Yang mau tantang kita. Tetap saja yang namanya malam tetap malam.
dengan segala kejahatan malam, bukan hanya gelapnya saja. Kita bisa katakan, oke, orang begadang, ya begadang. Nah, orang nggak tahu dia mulai begadang jam berapa misalnya baru tidur gitu kan. Yang nggak tidur, dia hanya tidur jam apa? Jam 10 malam dia sudah tidur. Sekarang dia belum tidur sampai jam 3 pagi. Gitu. Kalau ada saya, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam, nah, dia belum tidur kan. Lalu setelah sholat subuh dia kira-kira kebayar tidak 5 jam yang kita tidak tidur malam hari kita tidurin mana di siang hari kebayar tidak? Kebayar tidak? Tidak berbeda dengan tidur siang pada waktu malam berbeda. Makanya wajib kalau boleh dari ibadah itu wajib. Nah kan berbeda. Jangan hari itu kita sahur. Karena bangun sahur jam berapa? Jam 3 kita sahur sampai subuh. Habis subuh tidur lagi. Bangunnya apa? Zuhur. 7, 8, 9, 10, 11 5 jam. Padahal dia nggak tidur. Gimana Pak bangun jam 3 pagi? Sahur. Karena juga setengah 4. Karena juga udah menjelang subuh baru bangun sahur. Beberapa jam itu yang harusnya dia bangun jam 4. Ini bangun jam 3. Tapi Pak mundur atau maju 1 jam. Tapi ketika setelah subuh dia tidur lagi, dia bangun berapa? Terus habis Johor tidur lagi. Padahal yang dia mundur kan 1 jam lah, bangun jam 3, harus jam 4, jam 3 udah bangun, jam 3 sahur. Terus saya sahur jam 4. Cuma apa? Cuma menyita sekian. Dia bayar dendam itu siang harinya. Jadi kalau sholat subuh, kalau setelah jam 6 dia tidur, jam 7, 8, 9, kalau punya dia sholat, tidur lagi. 2, 3, bayar. Maka walaupun malam kita terang, bukan masalah cahaya itu masalah. Kondisi malamnya apa? Maka wajar kondisi apa? Ini mana? Robil Fajr bahwa subuh ini betul-betul apa? Mempunyai efek yang sangat besar pada manusia. Jadi jangan saya mengatakan ya ini kan dulu, ini kan dulu. Subuh, iya orang gelap. Tapi pada konteks sekarang gimana? Kita udah nggak takut malam kok. Malam udah terang banget. Nggak takut lagi dengan yang malam nggak gelap. Dan kita nggak nanti ke subuh, nggak usah dinantikan subuh. Kalau subuh itu terang, kita bisa terangi kapan saja. Malam tengah malam pun kita bisa terangi. Hari tetap akan berbeda kondisi malam dan kondisi yang walaupun cahayanya kita buat dengan cahaya apa? Dengan cahaya lampu. Apakah sama cahaya lampu dengan cahaya matahari? Ada enggak yang berlaku ketika kasus ini COVID ini kan ada perlakuan siang malam kan? Ini udah tahu kan? Maka siap-siap narawah. Jadi akan ada.
Perumpamaan bagaimana manusia mengharapkan terbitnya subuh sebagai memecah dari kegelapan. Itulah gambaran bagaimana manusia butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana butuh ketika dia berada kegelapan butuh dengan terang. Maka diharapkan manusia butuh perlindungan pada Allah sebagaimana manusia butuh terang ketika dalam keadaan gelap. Maka digunakan taksis al-falaq, sebutan Rabbil Falaq, Tuhannya subuh itu yang dimaksud adalah supaya ada perumpamaan manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perlindungan itu sebagaimana mereka butuh pada waktu gelap butuh kepada cahaya. Semua orang min syarri ma khalaq wa ala al-fatihah. Yeah.